Halo teman-teman, aku Debbie, salah satu mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pada video pertama ini, aku akan membahas materi pembelajaran organisasi nih. Tujuan video ini dibuat agar teman-teman dapat memahami tentang pembelajaran organisasi. Jadi, buat teman-teman yang masih kuliah atau kalian yang masih sekolah dan penasaran tentang apa sih pembelajaran organisasi itu, yuk disimak ya. Jadi, organisasi adalah suatu kelompok yang terdiri atas 2 atau lebih orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya perlu adanya pembelajaran organisasi. Lalu, pembelajaran organisasi itu apa sih, Tung? Oke, kan bantu jawab ya. Jadi, organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Tujuan utama pembelajaran organisasi adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penjualan, mencari dukungan, menciptakan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan baru. Tingkatan organisasi pembelajaran dibagi menjadi 5, yaitu berpikir sistem, mental model, tim pembelajaran, personal mastery, dan membangun visi bersama. Teori pembelajaran dalam organisasi dibagi menjadi 3, yaitu pertama, kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Kedua, menurut Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia yang melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjing yang untuk berespons suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Ketiga, Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang objek yang terjadi. Model pembelajaran masyarakat terdiri dari proses memperhatikan, proses mengingat, proses mesin untuk meniru, dan proses pemberdayaan atau penguatan. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran sebagai langkah memberi pembelajaran kepada karyawan adalah dengan yang pertama, pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus yang terdiri dari 2, yaitu pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan, dan pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Yang kedua, pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum yang merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Karakteristik organisasi pembelajaran yaitu gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi, dan perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif. Dalam menjalankan organisasi, pasti kita menghadapi hambatan. Untuk itu, perlu adanya tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan. Dan yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama,
membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Dan yang terakhir, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Jadi, pembelajaran organisasi harus diperhatikan baik-baik nih, agar dapat minimalisir hambatan yang terjadi dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi sekian dulu video pertama aku. Semoga dengan menonton video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan sehingga kalian dapat memahami tentang pembelajaran organisasi. Aku mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian yang udah nonton. Untuk next video aku bakalan ngebahas tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Jadi ditunggu ya.